Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari materi kita sebelumnya, mahzab institusional atau mahzab kelembagaan. Saat ini kita akan melanjutkan ke mahzab Keynesian. Jadi kalau adik-adik pernah membaca buku sejarah pemikiran ekonomi, dia memang membagi mahzab atau aliran pemikiran itu menjadi beberapa bagian. Misalnya yang pertama itu mahzab merkantilism, itu ada Thomas More, kemudian ada Fisiokrat dengan Kuznets, kemudian ada mahzab klasik dengan Adam Smith, David Ricardo, kemudian mahzab sosialis yang menekankan kepada peran negara ya. Di situ ada Karl Marx, kemudian ada mahzab historis yang menekankan pada sejarah. Di situ ada Frederick List, kemudian mahzab marginalitas atau marginalis atau neoklasik. Di sana ada kayak Major, Leon Walras dan sebagainya. Kemudian ada mahzab institusional yang kita pelajari kemarin, mahzab kelembagaan, itu salah satunya misalnya Veblen. Kemudian saat ini kita akan membahas tentang mahzab Keynes atau dikenal dengan mahzab Keynesian. Di situ ada John Maynard Keynes. Kemudian nanti ada perkembangannya lagi di mahzab aliran monetaris. Di sana ada beberapa tokoh ahli juga di mahzab selanjutnya nanti itu seperti Friedman. Nah itu beberapa aliran mahzab yang ada dalam sejarah pemikiran ekonomi. Kalau kita lihat dari diagramnya, ini terlihat ya, di sini di masa praklasik, yang pertama ini ada masa Yunani kuno, kemudian ada skolastik, kemudian ada mahzab merkantilism, ada Fisiokrat, kemudian di mahzab klasik itu ada beberapa ahli seperti Adam Smith, David Ricardo, JBC dan Mill misalnya. Kemudian di mahzab sosialis ada mahzab sosialis utopia yang menganggap peran negara itu hanya sebatas angan-angan konsep idealis sebuah negara misalnya kan ya. Karena ada Simon, ada Robert Owen, kemudian di bawahnya ada sosialis ilmiah yang kemudian menggambarkan pemikiran-pemikiran sosialis ini menjadi konsep-konsep yang lebih realistis atau ilmiah. Kemudian ada sosialis ilmiah di situ ya, ada Karl Marx. Nah, kemudian setelah sosialis ini dia berkembang menjadi mahzab neoklasik dengan beberapa pandangannya. Ada ahli ekonomi dari Cambridge, ada Marshall, kemudian ada Lawson, di situ ada Walras dan sebagainya. Nah, kalau kita bahas di mahzab historis ini historis itu terbagi dia beberapa pandangan, Rousseau, ada List, Frederick List dan sebagainya. Kemudian mahzab institusional salah satunya yang saya belum kemarin yang kita bahas. Nah, saat ini kita mau bahas ke mahzabnya Keynesian. Keynesian ini juga terbagi ada beberapa pandangan tentang Keynesian itu sendiri, kemudian Neo Keynesian, kemudian yang selanjutnya ada New atau Post Keynesiannya. Jadi dalam mahzab Keynesian ini juga ada beberapa perkembangan pandangan. Nah, kalau kita bahas dalam kenapa sih muncul pandangan dari Keynes ini gitu kan, tentu ada yang melatar belakanginya, apa yang menjadi latar belakang dari pandangan Keynes itu sendiri. Nah, dari berbagai literatur yang bisa adik-adik baca, sebagian besar pasti menjelaskan bahwa Keynes itu muncul karena adanya kondisi pada saat itu di beberapa negara terjadi depresi yang besar-besaran gitu kan ya. Depresi besar-besaran ini pada tahun 1930. Nah, di sana terjadi berbagai kondisi yang sehingga mengharuskan harus ada pandangan lain, teori lain yang membahas kenapa teori yang selama ini dipakai, teori yang dipakai
tidak berfungsi pada tahun 1930. Apa yang terjadi, gitu kan ya. Nah, memang teori Keynesian ini muncul dari teori yang dipaparkan oleh John Maynard Keynes. Jadi memang teori Keynesian ini diangkat dari ahlinya langsung, itu si Keynes. Dia merupakan salah satu ekonom Inggris. Dia hidup di tahun 1883 sampai 1946. Nah, memang Keynes ini dikenal sebagai ahli ekonom pertama yang menjelaskan secara sederhana. Jadi dia membuat sebuah model yang sederhana untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di tahun 1930 tersebut, pada saat depresi tersebut. Nah, secara sederhana dia membuat sebuah model yang dapat menjelaskan penyebab dari Great Depression tersebut, depresi besar-besaran tersebut. Nah, teori yang dia jelaskan itu memang mengarah pada buku yang dia tulis dalam bukunya General Theory of Employment and Investment. Jadi bukunya membahas tentang teori-teori tentang tenaga kerja, dan uang. Jadi dalam teorinya dia menjelaskan bahwa siklus arus uang kemudian mendorong siklus arus uang mengacu pada peningkatan belanja, kemudian dapat meningkatkan pendapatan, dan kemudian belanja tersebut akan mendorong dari pendapatan nasional. Jadi ketika 1930 tersebut terjadi depresi, orang-orang kemudian berasumsi bahwa ketika depresi, ketika krisis terjadi, maka mereka harus menabung, gitu kan? Dengan mereka menabung, dengan mereka menyimpan uang, mereka merasa sah, merasa aman, gitu. Tapi ternyata dengan terjadinya penimbunan uang mereka tidak belanja, berarti mereka menyetop belanjanya, maka itu akan berpengaruh terhadap pendapatan secara nasional. Dalam teori Keynes ini dia memang menjelaskan bahwa konsumsi yang dilakukan oleh satu orang itu akan menjadi pendapatan untuk orang lain dalam suatu perekonomian. Jadi ketika belanja satu orang itu di stop, maka pendapatan orang lain yang seharusnya ada dalam perekonomian yang sama itu akan terhenti. Jadi ketika seseorang memutuskan untuk menyimpan uangnya, menabung, saving pada ekonomi sulit, maka menurut Keynes konsumsinya tersebut tidak akan memberi pengaruh pada orang lain karena seharusnya itu menjadi pendapatan bagi orang lain. Sehingga apabila dia membelanjakan uangnya, itu akan membantu perekonomian secara nasional karena membantu perekonomian orang lain dalam siklus ekonomi yang sama. Nah, memang ketika terjadinya Great Depression ini, memang orang-orang cenderung untuk menimbun uangnya. Dengan mereka menimbun uang, kemudian perputaran arus uangnya terhenti, maka di situ yang bisa menyebabkan Great Depression. Itu dari pemahaman pandangan dari teori Keynes tersebut. Nah, apa yang ingin Keynes kritik, Keynes ajukan, gitu kan ya. Nah, dalam Keynes itu sendiri dia menjelaskan bahwa perlu adanya campur tangan pemerintah, gitu. Perlu ada campur tangan sektor publik, khususnya pemerintah. Dengan adanya campur tangan pemerintah, maka peningkatan belanja masyarakat itu akan meningkatkan supply uang, akan meningkatkan pembelian barang dan jasa, maka akan terjadi peningkatan pendapatan bagi sektor lainnya. Jadi memang selama Great Depression, solusi yang ditawarkan Keynes pada saat itu tidak terlalu populer karena merupakan ide awal di awal-awal teori Keynes. Nah, memang dalam aliran Keynes ini dia menjelaskan bahwa harus ada campur tangan sektor publik. Tapi campur tangan yang dia maksud juga ada batasan-batasan tertentu. Nah, memang secara umum pendapat dari Keynes ini memang dibilang bertentangan dengan konsep laissez-faire, bahwa segala sesuatunya akan mencapai titik keseimbangan ya.
bahwa teori kapitalisme murni itu akan bertentangan dengan eh, teori-teori Keynes yang menjelaskan perlu adanya campur tangan seperti itu, campur tangan pemerintah. Nah, memang Keynes berpendapat bahwa pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian. Perlu adanya campur tangan pemerintah pada hal-hal tertentu. Nah, di awal-awal munculnya teori Keynes ini, dia berangkat dari bukunya Keynes tadi terkait dengan The Depression yang bahas tentang apa namanya suku bunga, interest, kemudian labor, kemudian apa namanya general theory of employment. Ya, jadi dia mencoba membahas apa yang terjadi pada Great Depression tadi dengan membuat sebuah buku. Yang buku tersebut membahas bagaimana general teori dari employment, dari tenaga kerja, dari interest atau suku bunga, kemudian dari bagaimana pertukaran uang. Memang buku dari Keynes ini intinya terkait dengan tiga hal tersebut. Jadi pasti pemahaman-pemahaman dalam bukunya silahkan adik-adik baca dan tulis di kolom komentar. Nah, memang bukunya ini adalah buku yang membahas tentang kapitalisme yang tidak stabil. Dia beranggapan bahwa kapitalisme itu tidak stabil. Kenapa? Karena ada kecenderungan ke arah karena tidak. Jadi apa namanya? Kapitalisme itu tidak stabil dan tidak cenderung ke arah full employment. Pada saat yang sama memang Keynes ini dia menolak tentang nasionalisme perekonomian, tentang penetapan kontrol upah, tentang intervensi dalam penawaran dan permintaan. Jadi memang dia tidak semua hal yang ada dalam konsep kapitalisme dia tolak. Dia ada beberapa ide yang dia setuju dan dia memiliki pemahaman yang sama terkait dengan konsep penawaran permintaan, kontrol harga, upah, kemudian tidak perlu adanya nasionalisme, perekonomi, nasionalisasi perekonomian. Memang di lain sisi dia bilang bahwa perlu adanya peran pemerintah dalam mengendalikan kendaraan kapitalisme tadi. Jadi kapitalisme tetap perlu ada, tapi perlu ada pengendalinya. Jadi supaya kita sejahtera, kendaraannya adalah kapitalisme. Jadi dalam mengendarai kapitalisme ini perlu ada alatnya, itulah peran pemerintah. Nah, dalam kebijakan-kebijakan yang Keynes paparkan, dia memang lebih condong ke beberapa kebijakan fiskal dan moneter. Tapi di antara kebijakan fiskal dan moneter, dia juga lebih banyak menitik beratkan kepada konsep-konsep kebijakan fiskal. Memang dalam gagasan-gagasan Keynes dalam bukunya tadi, General Theory tadi, menjadi sebuah titik tolak dari pembahasan teori-teori makroekonomi, di mana semua sudah mulai membahas tentang gagasan-gagasan pemerintah harus ikut campur dalam mengatasi kondisi sebagai mengatur perekonomian tetap dengan menggunakan variabel-variabel secara agregat. Jadi memang di sini titik awal bahwa teori makroekonomi muncul berdasarkan pemahaman-pemahaman yang ditawarkan oleh Keynes tersebut. Nah, catatan penting lainnya dalam buku Keynes ini memang terkait dengan konsep-konsep pengangguran, bahwa pengangguran dapat terjadi dan bahkan dalam jangka waktu
yang tidak terbatas. Jadi, namun pada dasarnya Keynes ini sendiri dia kurang dia hanya membahas pengangguran dalam yang. Nah, beberapa pandangan Keynes memang dia mengajarkan bahwa kapitalisme tadi tidak stabil seperti yang sudah saya jelaskan. Namun yang perlu diperhatikan adalah uh, pemerintah harus punya kendali atas kondisi kapitalisme tersebut sehingga dia dapat mengembalikan ke kesejahteraan seperti yang diinginkan oleh konsep kapitalisme. Nah, memang Keynes ini muncul disebabkan oleh adanya pandangan Keynes sendiri terhadap keterbatasan teori-teori yang dijelaskan oleh Adam Smith, di mana bahwa adanya kebebasan alamiah. Keynes menjelaskan bahwa itu tidak benar. Kebebasan alamiah dalam aktivitas ekonomi itu tidak mungkin gitu. Dan juga tidak benar bahwa kepentingan diri sendiri adalah sebuah hal yang baik, karena ketika seseorang memiliki kepentingan sendiri maka dia akan bertujuan untuk kepentingannya sendiri gitu. Sedangkan mengabaikan untuk kepentingan lainnya. Maka perlu peran pemerintah untuk mensinkronkan antara kepentingan masing-masing dari setiap individu gitu sehingga membentuk kepentingan bersama. Nah, dalam Keynes ini sendiri dia memang menjelaskan bahwa pengalaman yang terjadi itu menunjukkan bahwa individu lebih berpandangan untuk kepentingan dan bertindak ekonomis pada kepentingan dirinya sendiri. Jadi memang pengalaman-pengalaman Adam Smith bahwa nanti akan menemukan titik keseimbangan, bahwa nanti semuanya berdasarkan kondisi pasar akan menemukan kondisi yang bagus, seimbang gitu kan ya. Tapi ternyata enggak, ketika semua orang ingin memaksimalkan profitnya, maka keseimbangan itu tidak akan terjadi. Makanya perlu ada campur tangan pemerintah di sana. Nah, ini beberapa pandangan kaum Keynesian. Kaum Keynesian ini adalah beberapa pandangan dari orang-orang yang setuju dengan pemahaman Keynes ini bahwa struktur pasar cenderung monopoli. Informasi yang tidak asimetris sehingga itu tidak mungkin menciptakan keseimbangan. Output pertukarannya juga heterogen, kan ya? Jadi tidak mungkin ada keseimbangan, bisa bersaing dengan baik karena keseimbangan itu monopolistik dengan keterbatasan informasi, gitu kan ya? Nah, maka perlu adanya peran pemerintah dalam mengelola perekonomian dengan kebijakan fiskal dan moneternya. Nah, ada beberapa perbedaan sebenarnya yang membahas antara model klasik dengan model yang ditawarkan oleh Keynes. Asumsi-asumsi yang ditawarkan oleh model klasik dengan asumsi-asumsi yang ditawarkan oleh Keynes. Nah, biasanya ini seputar pasar dan uang. Pasar yang dijelaskan di model klasik dengan pasar yang dijelaskan oleh Keynes. Uang yang dijelaskan di teori klasik dengan uang yang ada di konsep atau teorinya Keynes. Memang beberapa pandangan dari Keynes itu terbatas pada analisis-analisis jangka pendek. Dia menggunakan anggapan-anggapan berdasarkan atas keadaan pada waktu itu, pada waktu sekarang, pada masanya. Misalnya mengenai tingkat teknik, tenaga kerja, selera, kemudian dia kurang perhatikan terhadap kondisi jangka panjang. Nah, dalam Keynes sendiri dia juga menganggap bahwa inflasi terjadi karena penurunan agregat.
penurunan agregat yang terlalu besar dapat menyebabkan inflasi. Dengan demikian, kebijakan yang ditawarkan oleh Keynes dengan cara apa? Dengan cara mengurangi dari pengeluaran agregat itu sendiri. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan eh, pengurangan terhadap pengeluaran pemerintah atau meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan pajak. Nah, Keynes juga menjelaskan perlu adanya kebijakan moneter yang bisa dilakukan seperti kebijakan-kebijakan uang ketat. Nah, Keynes ini memang tidak melihat konflik antara fiskal dan moneter. Dia menganggap bahwa keduanya adalah saling melengkapi, saling komplementer. Dalam kebijakannya memang sebenarnya Keynes tetap condong kepada kebijakan fiskal dalam mengatasi resesi. Kalau kita bahas secara umum dari teori makroekonomi yang dipaparkan oleh Keynes itu sebenarnya terbagi atas 5 garis besar. Misalnya terkait dengan bagaimana penentuan tabungan dan investasi, penentuan upah, kemudian penentuan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dalam teori makro yang ditawarkan Keynes itu membahas hal-hal tersebut. Misalnya dalam uh, makroekonomi Keynesian ini dia membahas bahwa teori makroekonomi itu terkait dengan pengeluaran total atau permintaan agregat dalam perekonomian dan bagaimana dampaknya terhadap output atau inflasi. Bagaimana keterkaitan antara harga dan output atau income. Dan bagaimana kondisi agregat demand-nya. Nah, dalam teori makroekonomi Keynes ini sebenarnya juga sudah dia paparkan dalam bukunya dalam General Theory of Employment, Interest and Money. Nah, salah satunya dalam pemahamannya terkait dengan besaran tabungan dan tingkat pendapatan rumah tangga tersebut. Seperti yang bisa kita lihat ya, bahwa Keynes dia tidak pendapat dengan pandangan bahwa tabungan dan investasi ditentukan oleh tingkat bunga. Itu kan pemahaman klasik ya, bahwa tabungan dan investasi ditentukan oleh tingkat bunga. Nah, Keynes sendiri dia lebih condong memaparkan bahwa besarnya tabungan ditentukan oleh tingkat pendapatan rumah tangga. Jadi ketika investasi itu tidak hanya semata-mata dipengaruhi oleh tingkat bunga, tapi juga kondisi ekonomi, perkiraan ekonomi ke depan, dan perkembangan. Nah, dalam kesempatan kerja penuh pun, Keynes membahas bahwa ketika investasi lebih kecil daripada tabungan masyarakat, bagaimana belanja agregat terhadap produksi, bagaimana masalah kekurangan pengeluaran agregat, sehingga dapat menimbulkan pengangguran. Nah, teori Keynes ini erat kaitannya dengan fungsi tabungan. Jadi ketika pendapatan nasional itu rendah, maka tabungan masyarakat itu negatif. Jadi ketika pendapatan nasional rendah, maka tabungan masyarakat itu negatif. Dan ketika pendapatan nasionalnya lebih dari nol ya, maka masyarakat akan cenderung menabung bagian dari pendapatannya tersebut. Gitu. Tapi ketika semakin tinggi pendapatan nasional, maka berarti semakin banyak tabungan masyarakat. Nah, jika pendapatan nasionalnya makin naik, maka tabungannya juga makin naik. Nah, selain itu, Keynes juga membahas tentang penentuan bunga atau interest. Nah, selain penentuan bunga dan interest, Keynes juga membahas tentang upah. Bagaimana kondisi upah. Nah, kalau yang suku bunga tadi, Keynes membahas bahwa bagaimana suku bunga itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Jadi bagaimana di sana peran dari bank sentral dalam penentuan penawaran uang dalam waktu tertentu
dan bagaimana keinginan masyarakat dalam memegang uang. Keinginan masyarakat dalam memegang uang itu menjadi penentu dari permintaan terhadap uang. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada keterkaitan antara suku bunganya dengan permintaan dan penawaran uang. Jadi memang teori Keynes juga membahas keterkaitan antara interest tadi terhadap permintaan uang. Jadi bagaimana keseimbangan money supply dengan suku bunga. Ketika terjadi peningkatan suku bunga, maka money supply-nya bergeser ke kanan. Nah, yang ini terkait dengan teori upahnya. Nah, Keynes memang dia bertentangan dengan teori klasik yang membahas bahwa tingkat upah itu mengalami perubahan, dan perubahan itu menjadi salah satu faktor dalam penjaminan tercapaiannya penggunaan tenaga kerja full employment. Kenapa? Karena menurut Keynes full employment itu tidak bisa tercapai, ya. Karena tingkat upah tidak mudah mengalami penurunan. Kalau klasik kan dia bilang tingkat upah itu bisa bergerak fluktuatif kan ya, bisa fluktuatif sehingga dia dapat menyesuaikan sesuai dengan kondisi masyarakatnya sehingga full employment-nya tercipta. Nah, kalau menurut Keynes tingkat upah itu sulit berubah karena yang pertama pada saat ekonomi turun, kesempatan kerja turun, belum tentu para pekerjanya bersedia menerima upah. Ya, bisa jadi pengangguran muncul, gitu kan ya. Tidak ketika full employment tadi. Kemudian apa upah itu tidak mungkin bisa berubah turun dengan drastis karena ada serikat pekerja di sana. Serikat pekerja ini kan asosiasi pekerja yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dari pekerja. Jadi ketika ada perubahan penurunan tingkat upah, maka ada serikat pekerja yang akan memperjuangkan tingkat upah tersebut. Nah, selain tingkat upah, selain bunga, selain tabungan, Keynes juga membahas pendekatan terkait dengan analisis ekonominya secara agregat. Bagaimana peran permintaan agregat? Semakin besar permintaan, maka seharusnya semakin rendah pengangguran. Teori-teori makro, di mana Y sama dengan C tambah I tambah J tambah X kurang M juga menjadi teori makroekonomi yang ditawarkan oleh Keynes. Nah, kalau kita lihat selanjutnya kritikan terhadap Keynes, gitu ya. Jadi tidak semua yang Keynes jelaskan itu perfect, sempurna, menjawab semua masalah-masalah yang terjadi pada masa depresi 1930. Memang pada waktu 1930 itu teori Keynes dianggap cocok, tapi perkembangannya pada tahun 1970-an, 40 tahun setelah teori Keynes muncul, ada muncul kondisi-kondisi terjadinya pengangguran, teori-teori Keynes juga tidak berhasil, dan sebagainya. Nah, kritik dari para pakar ekonom neoklasik khususnya sebenarnya terbagi atas golongan tua dan golongan muda ya. Golongan tua ini dia lebih libertarian. Mereka lebih menekankan bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk apapun itu dianggap sebagai ancaman. Nah, kaum liberal ini memang dia menekankan pada kebebasan individu dalam ekonomi. Mereka betul-betul tidak menginginkan konsep-konsep campur tangan pemerintah. Kemudian di golongan mudanya, di neoklasik ini, kritik mereka bahwa mereka setuju sebenarnya dengan Keynes, tapi ada beberapa catatan. Menurut mereka peran pemerintah dalam batas tertentu memang perlu, gitu. Tapi tidak dengan tidak dengan terlalu banyaknya kebijakan. Jadi kebijakan yang terlalu banyak, over policy juga dianggap sebagai sebuah
hal yang dapat merugikan gitu. Terlalu banyak kebijakan juga dapat merugikan karena dapat mengekang kebebasan individu gitu. Nah, apa yang tidak didapat dalam teori Keynes ini menjadi bahan kritikan terhadap munculnya pemahaman-pemahaman baru, mazhab-mazhab baru yang mengarah kepada aliran monetaris. Nah, silakan adik-adik cari kritikan apa lagi selain yang saya tampilkan di bawah ini, di samping, yang menjadi kritikan terhadap Keynes. Jadi kekurangan apa yang dianggap ahli ekonom lainnya ini muncul di teori Keynesian. Silahkan jawab di kolom komentar ya. Oke, saya rasa untuk materi hari ini cukup. Silahkan adik-adik mengeksplor dengan membaca dari berbagai jurnal, tentu membahas dari teori Keynes. Banyak bahan bacaan yang bisa diakses untuk menambah pemahaman-pemahaman adik-adik dalam memahami teori-teori Keynes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.